Langkah kedua setelah kita membuat class controller, kita deklarasikan sebuah metode di dalam class controller, yang mana metode ini akan kita panggil untuk bisa menampilkan data pada tabel view. Nah, metode ini nanti dipanggil di di metode initialize yang ada di dalam class controller, supaya ketika pertama kali aplikasi dijalankan secara otomatis metode juga dipanggil sehingga bisa menampilkan data-data pada tabel. Di sini kita deklarasikan sebuah metode bernama tampil tabel barang, kemudian metode ini void didahului oleh keyword void, yang mana metode ini nanti tidak menghasilkan sebuah nilai jika dipanggil. Kemudian ada satu keyword untuk access modifier, yaitu private. Jadi private, kemudian void tampil tabel barang seperti ini dalam kurung. Nah, ini adalah deklarasi metode ya. Jadi ini disebut dengan satu baris ini ya. Ini disebut dengan metode signature ya. Jadi satu kelompok ini metode signature. Kemudian antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini seperti ini adalah blok ya. Kemudian private ini disebut dengan access modifier ya, disebut dengan access modifier. Jika private, jika metode ini kita deklarasikan menggunakan access modifier private, maka metode ini hanya bisa dipanggil di dalam satu kelas ya. Jadi dia tidak bisa dipanggil di kelas yang lain. Jadi misalnya kelas fx ml controller, kemudian di dalamnya ini kita deklarasikan seperti ini, private void tampil ya, tabel barang seperti ini, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Ini saya hapus dulu ya teman-teman ya. Sini blok kodenya ya. Maka metode ini hanya bisa dipanggil di dalam kelas fxml controller. Jadi misalnya saya memiliki sebuah metode namanya private void misalnya nama metodenya misalnya xyz gitu ya. Jadi untuk memanggil metode ini saya bisa langsung tampil tabel barang seperti ini. Ini disebut dengan call atau invoke method ya. Jadi seperti ini. Jadi ini tutup kelas. Jadi nanti kalau ada kelas yang lain ya, misalnya saya memiliki kelas
main misalnya. Kemudian di sini saya memiliki metode private void. Nama metodenya misalnya ABC begitu. Maka jika saya buat objek FSML controller, misalnya kontrolnya namanya misalnya X gitu ya, sama dengan new FXML controller. Nah, ini membuat objek FXML controller dirujuk oleh variabel X, maka ketika saya panggil metode ini, tampil tabel barang ini, x.tampil tabel barang seperti ini, maka ini akan terjadi error. Jadi ini akan terjadi error. Seperti ini akan terjadi error. Karena ini kita set di sini access modifiernya adalah private. Ini ya. Ini di kelas lain, ini kita panggil di kelas lain. Jika kita ingin memanggil tampil tabel barang di kelas main, di kelas yang berbeda, kita bisa men-set ini menggunakan private, bukan menggunakan access modifier yang digunakan bukan private tetapi public. Jadi kalau ini kita set public void tampil tabel barang, maka ini tidak terjadi error. Nah, kurang lebih seperti itu.